Cerita novel romantis. Musuhku membawa benihku. Bab 30. Membatalkan. Vanilla. Suara Dat Robert kini sudah memenuhi indera pendengaran Vanilla. Ia juga melihat dadinya itu berdiri di ambang pintu dan menatapnya dengan tajam. Semilir angin dingin seketika terasa di tubuh Vanilla. Ia menatap dirinya sendiri yang saat ini ternyata hanya tertutupi oleh selimut dan tubuhnya polos. Jantung Vanilla seketika berdetak dengan sangat kencang. Ia kembali menatap mata Dat Robert yang tak hanya amarah yang terpancar, tapi juga kesedihan yang tak bisa ia ungkapkan. Di samping Dat Robert, tampak seorang pria yang tak lain adalah sosok yang membuat Vanilla galau dan tetap saja memikirkannya. Siapa lagi kalau bukan Ryu? Vanilla menoleh ke samping dan menatap seorang pria yang juga tak memakai pakaian, sama seperti dirinya. Leonard menatap Vanilla dengan sebuah senyuman di wajahnya. Ia merasa sangat senang bisa tertangkap basah bersama dengan Vanilla saat ini. Kamu bawa kedua orang tuamu menemuiku. Aku tak akan membiarkan apa yang terjadi pada putriku. Kamu harus bertanggung jawab. Aku ingin kalian segera menikah, kata Robert. Menikah dengan Leon, batin Vanilla. Aku tidak mau, Dad. Aku tak ingin menikah. Aku masih ingin menyelesaikan kuliahku dan bekerja, kata Vanilla. Sungguh saat ini rasa takut menyelimuti diri Vanilla. Dad tidak mau tahu. Cepat berpakaian dan Dad tunggu di luar, kata Robert dengan nada ketus. Robert pun segera memutar tubuhnya lalu keluar dari kamar itu. Ia memegang dadanya yang terasa sangat sakit karena melihat keadaan putrinya dan lebih sakit lagi ketika ia juga harus bertindak tegas pada putri kesayangannya. Ryu yang melangkah di belakang Robert, sangat senang melihat bagaimana Vanilla mendapatkan amarah dari Robert. Mendengar keputusan Robert yang ingin menikahkan Vanilla, membuat Ryu lebih senang lagi. Itu berarti Vanilla akan pergi dari rumah dan tinggal bersama suaminya nanti. Sementara itu di dalam ruangan kini hanya ada Vanilla dan Leonard. Leon ingin memegang lengan Vanilla, tapi langsung ditepis oleh Vanilla. Apa yang kamu lakukan padaku, Leon? Tanya Vanilla. Apa kamu tak mengingat apapun? Semalam kamu yang mengajakku ke sini, kamu yang menarik tanganku, ujar Leonard. Vanilla memegang kepalanya. Ia tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Ia menarik selimut untuk menyelimuti tubuhnya. Ia memunguti pakaiannya yang bertebaran di lantai, lalu melangkah masuk ke dalam kamar mandi. Setelah membuka selimut yang membungkus tubuhnya, Vanilla pergi ke area shower. Membuka air besar-besar untuk membersihkan tubuhnya. Ia tak ingin menunggu lama untuk itu, meskipun ia tak mengingat apa yang terjadi dengan dirinya dan Leonard semalam. Namun, kondisi tubuhnya yang polos, begitu juga dengan Leonard, seakan menjelaskan bahwa telah terjadi sesuatu dengannya. Apa yang telah aku lakukan? Gumam Vanilla di bawah kucuran air shower. Air matanya tiba-tiba saja luruh, tapi tak terlihat karena tertutup oleh air shower yang turun membasahi tubuhnya. Setelah selesai, Vanilla kembali menggunakan pakaian yang ia gunakan semalam. Menatap wajahnya di cermin dan menghela nafasnya pelan. Kamu hancur, Van. Kamu telah hancur. Sebagai wanita, apa lagi yang bisa kamu banggakan? Bahkan kamu tak akan layak menjadi istri pria manapun. Rasa sakit di hatinya, membuat Vanilla merasakan sesak. Ia keluar dari kamar mandi dan menatap Leonard yang telah berpakaian. Aku membencimu, aku sangat membencimu, kata Vanilla menatap Leonard dengan tajam. Kamu membenciku. Seharusnya kamu sadar bahwa kamu yang membawaku ke sini. Tapi yang terpenting, kita akan segera menikah.
Kamu akan menjadi milikku, selamanya milikku, kata Leonard dengan senyuman di wajahnya. Plak! Sebuah tamparan mendarat di pipi Leonard. Pria itu juga mendapat tatapan yang begitu tajam hingga terasa menghunus hatinya. Aku tak akan menikah denganmu. Aku tak mau menikah denganmu. Teriak Vanilla. Mau atau tidak, kamu akan tetap menikah denganku. Aku yakin Uncle Robert tak mau jika putrinya hanya ditiduri saja oleh seorang pria tanpa pertanggungjawaban. Ucapan Leonard seakan menabuh genderang perang antara dirinya dengan Vanilla. Vanilla menghela nafasnya frustasi kemudian langsung keluar dari sana. Dad Robert dan Ryu telah menunggunya di luar dan ia pasti akan menghadapi sebuah pertemuan keluarga. Aku tidak mau menikah dengannya, Dad, ujar Vanilla ketika mereka sudah sampai di rumah. Dalam perjalanan pulang tadi, ketiganya tak bicara sama sekali satu sama lain. Baik itu Robert, Ryu, maupun Vanilla. Ketiganya sibuk dengan pikiran mereka masing-masing. Hingga saat mereka tiba, Vanilla langsung mengeluarkan unek-unek di dalam hatinya. Namun, Robert yang belum bisa berpikir dengan jernih dan berkepala dingin, memutuskan tak menggubris Vanilla terlebih dulu. Ia takut amarahnya akan menyakiti Vanilla, putri kesayangannya. Dad. Vanilla menghela nafasnya karena Robert terus saja melangkah lalu masuk ke dalam ruang kerjanya. Sementara itu Ryu yang masih berada di dekatnya, menatapnya sinis seakan mengejek dirinya. Lihat dirimu, memalukan. Aku mulai berpikir bahwa kamu bukanlah putri kandung keluarga Smith. Kamu sangat berbeda dari Dad Robert dan Mom Queen. Kamu benar-benar mengecewakan, jadi terimalah semua konsekuensinya. Jangan membantah karena itu akan semakin menyakiti mereka, kata Ryu, kemudian juga pergi meninggalkan Vanilla sendirian di ruang tamu mansion Smith itu. Vanilla duduk sendiri di sana selama beberapa waktu, hingga Selviana yang baru saja kembali setelah membeli beberapa bahan masakan bersama seorang pelayan pun mendekatinya. Sayang. Mom, Vanilla langsung mendekap Selviana dengan erat. Air matanya pun luruh karena mendapatkan dekapan hangat dari mominya. Kemana saja kamu semalam? Daddy dan Mommy mencarimu. Kami menghubungi Janice dan ia juga tak mengangkat ponselnya, kata Selviana. Mommy, maafkan aku. Tolong aku, katakan pada Daddy kalau aku tak mau menikah dengan Leon. Tolong aku, Mom. Pinta Vanilla. Menikah. Apa maksudnya ini? Selviana sangat bingung dengan ucapan Vanilla, Mommy akan menemui Daddy terlebih dahulu. Masuklah ke kamar dan beristirahat. Nanti Mommy akan menemuimu lagi. Selviana akhirnya bangkit dan mencari Robert di kamar tidur mereka tapi ternyata tak ada. Setelah itu, ia melangkah ke ruang kerja, ruangan di mana Robert selalu di sana jika tak ada di dalam kamar mereka. Sayang, panggil Selviana ketika melihat Robert yang sedang bersandar pada kursi sambil memejamkan kedua matanya. Kemarilah, Robert membuka mata lalu menepuk pahanya sendiri, meminta Selviana duduk di atas pangkuannya. Ada apa sebenarnya? Vanilla sendirian tadi di bawah dan menangis. Ia mengatakan bahwa ia tak ingin menikah. Robert menghela nafasnya pelan, aku juga belum rela melepaskannya untuk pria manapun. Aku masih ingin bersamanya dan menghabiskan waktu yang dulu pernah hilang. Tapi, Robert menatap mata Selviana dan melanjutkan ucapannya, apa yang terjadi pada Vanilla adalah karma untukku karena pernah melukaimu. Setelah malam sebelumnya ia bersama dengan Vanilla di klub malam, malam ini Leonard datang ke mansion Smith bersama dengan kedua orang tuanya. Meskipun mendadak, tapi kedua orang tua Leonard sangat senang karena akan memiliki menantu seorang pewaris keluarga Smith.
Leonard yang begitu bersemangat dan bergembira karena ia bisa mendapatkan Vanilla, bahkan akan menjadi istrinya, tanpa ia harus bersusah payah meluluhkan hati gadis itu. Ia bahkan tak perlu susah-susah menyingkirkan Jonathan yang juga menyukai Vanilla. Flashback on. Kamu hanya perlu mengajaknya datang ke tempat itu dan sisanya aku yang akan menyelesaikannya. Lalu apa yang ku dapat? Aku tak mau kalau nantinya Vanilla membenciku. Aku sudah mengejarnya lama dan menginginkan dirinya menjadi kekasihku, kata Leonard. Kamu akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Aku yakin kamu tak akan menyesal. Tapi bagaimana dengan Jonathan? Ia pasti tak akan setuju dengan rencana ini. Apalagi kalau aku mendapatkan keuntungan sementara ia tidak, ujar Leonard lagi. Sudah kukatakan jangan pikirkan hal yang lain. Kamu kerjakan apa yang ku minta dan kamu akan mendapatkan sesuatu yang tak akan kamu sesali. Kamu yakin dengan semua ini, Ryu? Bukankah dia adalah adikmu sendiri? Tanya Leonard, tapi Ryu tak menjawab pertanyaan itu. Dan ku tegaskan padamu, jika sampai kamu membocorkan rencana ini pada siapapun, maka aku akan membuatmu dan keluargamu berakhir di penjara, ancam Ryu. La sangat yakin bisa menggunakan dan memanfaatkan nama besar keluarga Smith untuk rencananya ini. Aku mengerti. Malam itu, setelah Vanilla kembali dari toilet, Leonard telah menunggu kedatangan Ryu. Namun pria itu tak juga datang, hingga akhirnya ada yang memukul Vanilla dan Jonathan secara bersamaan, hingga mereka tak sadarkan diri. Ryu. Leonard sangat bingung karena Jonathan turut dibuat tak sadarkan diri. Bawa mereka ke dalam kamar, perintah Ryu. Kamu akan membuat mereka bersama. Aku tidak terima, Ryu. Biar aku saja yang menggantikan posisi Jonathan. Kamu pasti ingin menikahkan mereka kan nantinya. Aku saja, kata Leonard dengan menggebu-gebu. Kamu lebih memilih Vanilla daripada jabatan tinggi di perusahaan Smith? Tanya Ryu. Ya, kata Leonard dengan tegas. Baiklah kalau begitu. Flashback off. Berbeda dengan Leonard yang tengah bergembira, Vanilla justru hanya berdiam di dalam kamar tidurnya. La merasa sangat sedih dengan apa yang terjadi dengan dirinya. Bagaimana bisa ia melakukan hal seperti itu dengan Leonard, menyukainya saja tidak. Aku tak mau menikah dengannya, aku tidak mau. Batin Vanilla. La terus berperang dengan dirinya sendiri tentang hal ini. Belum lagi ketika ia mengingat apa yang dikatakan oleh Ryu, menambah sakit hatinya. Grandma, aku butuh Grandma di sini, gumam Vanilla. Malam itu keluarga Leonard datang ke mansion Smith. Mereka sangat kagum dengan betapa besar dan megahnya mansion tersebut. Di dalam kepala mereka sudah tercipta beberapa rencana besar. Mommy bangga padamu, sayang. Tak sia-sia Mommy membesarkanmu, akhirnya kamu bisa mendapatkan putri keluarga kaya raya. Perusahaan keluarga kita akan menjadi besar dalam hitungan minggu saja, bahkan mungkin dalam hitungan hari, kata Mom Leonard. Aku sudah mengatakan pada Mommy bahwa aku akan membanggakan Mommy dengan caraku. Dan lihatlah sekarang, Leonard benar-benar senang. Ketika masuk pun, telah tampak Robert Smith dan Sylviana Smith, juga dua orang pria lainnya, yang ia ketahui sebagai putra keluarga Smith, meski salah satunya terlihat memiliki darah Jepang. Selamat malam, Tuan Smith, sapa Mom Leonard. Di belakang mereka pun melangkah masuk Leonard dan juga Dad Leonard. Silakan duduk, kata Robert mempersilakan mereka. Tak ada senyuman di wajahnya. Dalam hati, Robert tak terlalu menyukai keluarga Leonard, tapi pria itulah yang ia dapati bersama dengan putrinya di atas tempat tidur. Robert menghela nafasnya pelan.
Tuan Smith, sebelumnya saya mohon maaf atas apa yang telah dilakukan putra saya. Saya tak menyangka mereka akan melakukan hal tersebut, kata Dat Leonard. Kapan kita akan menikahkan mereka? Tanya Mom Leonard dengan cepat. Secepatnya, jawab Robert singkat. Tapi maaf jika kami tak bisa memberikan resepsi pernikahan yang besar untuk Vanilla. Kami hanya bisa memberikan yang sederhana karena perusahaan keluarga kami juga belum lama dimulai, kata Mom Leonard. Itu tak masalah. Aku yang akan membiayai semuanya. Kalian tenang saja, kata Robert. Selviana menatap Mom Leonard dengan pandangan aneh dan Robert menyadarinya. Ia akan berbicara dengan istrinya itu dan ia yakin kalau Selviana merasakan hal yang sama dengannya. Red, panggil kakakmu, kata Robert. Aku yang akan memanggil Vanilla, kata Ryu. Ryu sangat bersemangat akan hal ini. Ia bahkan berharap pernikahan Vanilla diadakan esok hari sehingga gadis itu bisa segera pergi dari Mansion Smith. Ryu membuka pintu kamar tidur Vanilla setelah sebelumnya ia mengetuknya. Ia melihat Vanilla duduk sendiri di balkon kamarnya di mana ada sebuah sofa menggantung dengan bentuk setengah telur. Kamu dipanggil Dat dan diminta turun, kata Ryu. Namun Vanilla hanya diam. Ryu melangkah mendekat dan melihat ternyata Vanilla sedang melamun. Tatapannya begitu datar seperti kosong, bahkan bagian bawah matanya sembab. Ryu yakin gadis itu terus menangis karena masalah ini. Van, kamu dipanggil Dat untuk turun. Di bawah ada keluarga Leonard, kata Ryu sekali lagi dan menyentuh Vanilla. Baiklah, aku akan turun. Vanilla bangkit dan tak melawan sama sekali. Ryu merasakan sesuatu yang berbeda pada Vanilla hanya dalam waktu 1 hari saja. Gadis itu tampak tak banyak bicara dan keceriaannya hilang. Ryu turun lebih dulu dan Vanilla menyusul di belakangnya. Gadis itu tak mengganti pakaiannya dan juga tidak merias wajahnya meskipun sedikit. Vanilla turun dan duduk di sebelah Selviana. La duduk sedikit jauh dari Robert, entah mengapa ia melakukan itu. Selviana menggenggam tangan putrinya, seperti memberi kekuatan. Selviana tahu apa yang dihadapi putrinya tak mudah, apalagi harus menikah di usia yang terbilang sangat muda. Ia bahkan masih kuliah saat ini. Vanilla, Dat akan menikahkanmu dengan Leonard minggu depan, kata Robert. Tak ada satupun kata-kata yang keluar dari bibir Vanilla dan itu membuat Robert hanya menghela nafasnya pelan. Sementara itu kedua orang tua Leonard menatap Vanilla dengan tatapan tak biasa, sedangkan Leonard sangat bersemangat. Ia kira ia adalah seorang putri. Lihat saja nanti kalau sudah menjadi menantuku, aku akan membuatnya merasakan kerasnya hidup yang sebenarnya. Batin Mom Leonard. Sepanjang pembicaraan itu, Vanilla hanya diam tanpa mendengarkan. Ia hanya tahu bahwa pernikahannya dengan Leonard adalah minggu depan. Di dalam kepalanya saat ini sedang merencanakan apa yang harus ia lakukan untuk membatalkan semuanya. La tahu jika ia berbicara sekarang, ia tak akan didengar. Lanjut ke bab 31.